Tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami tidak sama seperti kami datang. Thank you Lord buat penyertaan perlindungan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami semakin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Best Day Church, sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari naikkan pujian syukur bagi Allah kita. Melihat berbagai kebaikannya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
menuju kedatangannya. Ada sukacita yang penuh damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Dia datang di atas awan, hampir bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami siapkan jalan
Ucapan syukurmu bagi Allah yang baik. Amin. All the boys, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama. Kami rindukan kuasa terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat.
tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi andalanku. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami berseru memanggil namamu. Berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, berseru kepadanya, berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Pujian ini adalah pujian dari gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini. BSD Church baru saja mengeluarkan album judulnya Restorasi, dan masih sampai hari ini menciptakan berbagai pujian yang tentunya bisa memberkati seluruh manusia, umat-umat yang mungkin bahkan tidak ada di gereja ini. Tapi saya percaya lagu itu dan pujian itu bisa berbicara kepada semua orang. Dan pujian ini berkata tentang berseru kepada Yesus. Daud selalu mengatakan ini Bapak Ibu Saudara, sampai hatiku percaya, sampai jiwaku mendengar, ada pengharapan. Ada masanya ketika Daud itu dikejar sampai dia harus mau dibunuh oleh Saul. Tapi akhirnya kita tahu dia jadi seorang raja. Karena kehendak Tuhan ketika ia menjadi raja itu enggak mudah Bapak Ibu. Perlu kesabaran, perlu mental yang kuat, perlu ucapan syukur dan penyerahan total sama Tuhan. Itu dibuktikan oleh salib Kristus sendiri dalam perjanjian baru. Bahwa salibnya yang membebaskan kita. Sampai Tuhan katakan, kalau bisa cawan ini berlalu, sampai bukan air mata lagi sepertinya, itu darah. Di mana kita Bapak Ibu Saudara hari ini? Masalah sebesar apapun, kenapa Tuhan bisa berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena dia sudah lalui semuanya. That's why you came to the right place. You came to the right presence of God today. Anda benar di tempat ini, dan Anda benar juga mengadu kepada Tuhan Yesus yang mulia. Karena hidup kita limpah dengan berkat, tidak hanya ngomongin soal materi, tapi ada kesehatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada keluarga yang baik-baik, pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan hari ini percayakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Itu
adalah sebuah berkat yang luar biasa. Maka gereja ini mengatakan berkatnya selalu dilimpahkan. Karena baik itu material dan imaterial Tuhan sediakan bagi setiap kita. Because He is the Jehovah Jireh today. Dan kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah pujian ini berasal dari hatimu. Katakan sama-sama. Berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Berseru pada
Lord today and say, Your name is power, Your name is healing, Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Bapa, atas pagi ini yang telah Kau berikan buat kami semua, untuk kami semua bisa berkumpul bersama di BSD Church, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, buka hati kami, buka telinga kami, dan juga buka pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan juga bisa memberkati kami semua. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, supaya firman-Mu bisa memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Semoga kita semua setelah kembali ya dari liburan. Mungkin ada beberapa dari kita menghabiskan waktu lebaran, ada yang mungkin pergi keluar kota, keluar negeri. Cuman mungkin ada juga yang menggunakan waktunya lebih untuk beristirahat gitu di rumah. Seperti contohnya saya sendiri, kebetulan saya juga gak kemana-mana ya Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan waktu lebaran ini cukup untuk beristirahat saja, dan kebanyakan waktu yang saya gunakan adalah untuk tidur sebenarnya. Jadi meskipun saya juga berkesempatan untuk di rumah lebih lama di saat lebaran, tapi mungkin mama saya tahu kita pergi sebentar, habis itu tidur lagi Bapak Ibu. Nah, jadi meskipun kita merasa kayak wah di Indonesia ini sebenarnya kebanyakan orang ada yang liburan, ada yang beristirahat. Nah, tapi ada satu tema yang sebenarnya saya ingin angkat hari ini, yang dimana saya rasa ini Tuhan taruh di hati saya, mungkin sekitar sudah 1 minggu lah untuk saya sampaikan di BSD Church. Tema yang hari ini saya akan bawa adalah The Silent Frequency. Jadi Bapak Ibu, saya tuh kan kalau misalnya malam gitu, suka banget scroll Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Saya percaya juga bukan saya aja, pasti Bapak Ibu juga gitu ya, malah gak tidur-tidur. Nah, lalu saya lihat satu video di YouTube yang mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat sebelumnya, mungkin bisa ditampilkan. Jadi ini adalah sebuah video di YouTube yang dimana ini adalah namanya Profesor Jiang. Jadi dia ini lagi viral Bapak Ibu di YouTube. Nah dia tuh siapa sih? Dia adalah sebenarnya seorang profesor di Beijing. Jadi dia ngajar kayak lecture, kelas untuk anak-anak SMA yang dimana dia itu membahas berita-berita dunia, mau itu perang, konspirasi, dan banyak sekali. Tapi yang menarik adalah dia menggunakan teori-teori analisa untuk kira-kira mengetahui kira-kira ending dari perang ini tuh apa sih. Lalu dia juga dulu sempat memprediksi siapa yang akan menang di election di US. Dia bilang yang menang pasti Trump. Habis itu dia juga memprediksi pasti US juga akan menyatakan perang kepada Iran. Lalu sekarang dia pun membuat hipotesa kira-kira siapa yang akan menang. Nah, di sini yang menarik adalah dia membuka videonya dengan mengatakan, I hope everyone has a good break. Welcome back to the end of the world. Artinya, selamat datang kembali daripada liburan, tapi selamat datang ke akhir dunia. Menurut saya, wow, powerful sekali. Kenapa dia berani menyatakan statement yang sangat powerful? Dan ini di sosial media. Dia bisa mengkritisi politisi, negara, yang membuat saya kayak wow, he's very powerful dan dia juga sangat berani. Nah, di sini dia membahas mengenai konflik antara Iran dan juga US yang kembali memanas, baik itu dari bagaimana rudal diluncurkan, pangkalan militer diserang, negara-negara lain juga mulai bersiap jika konflik ini tuh makin meluas Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya saya lagi nonton, ini kan videonya cukup lama ya Bapak Ibu dan gak cuma satu, dia bikin video tuh banyak sekali. Saya langsung
kepikiran gitu. Ini kan gentar banget ya, kayak sangat rusuh lah ya intinya. Tapi di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak ikut campur tangan jika banyak sekali kejadian-kejadian yang sedang terjadi yang bukanlah hal yang baik-baik saja, tapi sangat kritis. Mungkin itu sama seperti apa yang mungkin kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Di saat keadaan kita lagi terpuruk-terpuruknya, kita terkadang bertanya, Tuhan tuh ada di mana? Ketika kita berdoa, kok jawabannya nggak datang-datang nih? Lalu kalau kita berharap, kok keadaannya juga nggak berubah? Kita rasakan justru kalau Tuhan tuh lagi silent mode gitu Bapak Ibu. Dia vibrate aja enggak, apalagi ring, silent gitu ya. Seolah-olah Tuhan diam di saat kita membutuhkan pertolongan. Nah mungkin kenapa Bapak Ibu, contoh, ini kemarin juga saya pas lagi ngobrol sama mama saya, dia bilang gini, Dek kamu tahu nggak, adik kamu itu tuh suka grumpy, kayak marah gitu Bapak Ibu. Iya aku juga sadar, kenapa? Ternyata adik saya kurang sabar Bapak Ibu. Dia kalau misalnya pulang sekolah, mungkin ini anak Bapak Ibu juga seperti itu ya. Pah, Mah, jemput. Oke tunggu ya. Enggak tunggu sekarang, now. Atau, Pah Mah aku mau beli mainan dong. Oh iya nanti ya pas papa mama udah gajian. Enggak, anaknya bete. Nah kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita di zaman sekarang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan. Maka dari itu di saat kita harus menunggu, kita sudah gak sabar, kita panik. Karena kita ingin semuanya instan. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana di Alkitab akan diajarkan bahwa actually Tuhan itu tidak memberikan jawabannya secara instan karena Tuhan sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang akan menjawab permintaanmu di nanti hari yang akan jauh lebih besar untuk kebaikan kamu. Nah, ini juga sama seperti banyak sekali keadaan yang kayak di pertemanan saya, kantor saya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lagi ngobrol ke sesama teman juga sering banget bilang, aduh kamu orang Kristen, aku juga dulunya Kristen. Ada nih Bapak Ibu, saya dulunya juga Kristen. Tapi sekarang saya sudah enggak lagi. Oh iya, kenapa? Iya soalnya dulu saya doa ya, habis itu enggak dijawab. Sudahlah saya capek. Kesannya kayak jawabannya tidak datang-datang. Tetapi di sini kita harus belajar bagaimana kita tuh harus bersabar Bapak Ibu. Karena Alkitab juga sebenarnya membicarakan tentang ini yang menarik karena pengalaman ini bukan hanya pengalaman kita, tapi banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang juga mengalaminya. Nanti akan ada 2 tokoh yang akan saya coba ceritakan, tapi kita lihat dulu contohnya yang pertama yaitu Nabi Habakuk. Di mana dia pertama melihat kekerasan, ketidakadilan, dan juga kekacauan di bangsanya. Lalu di Alkitab dikatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan dengan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Bayangkan Bapak Ibu, Habakuk seorang nabi, orang yang sangat dekat nih sama Tuhan nih. Tetap pernah bertanya, Tuhan kenapa engkau diam? Jadi apakah wajar Bapak Ibu kita bertanya? Wajar. Tuhan juga sudah tahu nih. Pasti nih orang-orang gak sabar. Makanya ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita jujur mungkin sebagian dari kita juga lah ya pernah berdoa seperti itu. Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu pernah kayak bertanya, Tuhan kenapa yang ini tidak digenapi? Coba Bapak Ibu ngangguk-ngangguk mungkin ya. Apakah pernah kita bertanya kayak, Tuhan kenapa sih Tuhan tidak memperbaiki ekonomi saya? Tuhan kenapa bisnis saya ini kurang melesat nih, saya mau profitnya 3, 4 kali, 5 kali lipat. Tuhan kenapa sih mungkin kalau di sekolah kenapa saya nggak lulus dengan nilai terbaik? Tuhan kenapa saya bukan peringkat 1? Tuhan. Mungkin Tuhan juga kupingnya udah panas ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali jemaat saya gitu, anak-anak saya semuanya pada komplain saja. Tetapi ketika Tuhan terlihat diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja.
Maka dari itu the silent frequency, kalau kita lihat di sini dikatakan adalah silence is not empty. Kediaman itu bukan berarti itu hampa, tapi ternyata itu adalah penuh dalam jawaban. Kita lihat di Mazmur 13 ayat 1. Di sini dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Nah, di 2 ayat ini Bapak Ibu, ini bukan doa orang yang tidak percaya. Ini adalah doa dari Raja Daud. Seseorang yang juga dekat dengan Tuhan pun merasa ada musim nih kalau Tuhan lagi diam. Dia orang yang dekat loh Bapak Ibu. Dan juga yang saya suka adalah di Mazmur 13, sebenarnya secara ayat itu sangat sedikit ya, cuman ada 6 ayat. Cuman kita sebenarnya bisa dissect lebih detail di mana saya bisa membagikan ini menjadi 3 perjalanan iman. Yang pertama, lament atau artinya pergumulan atau keluhan. Ini ada di ayat 1 sampai 2 yang tadi sempat saya baca. Kalimat berapa lama lagi Tuhan muncul 4 kali Bapak Ibu di dalam 2 ayat. Berarti kita melihat bagaimana pergumulannya itu cukup kuat dan cukup stressful ya, kayak aduh nih berapa lama lagi gitu. Pergumulannya tuh kesannya kayak udah gak sabar gitu. Ini menunjukkan kedalaman dari pergumulan Daud yang berat yang membutuhkan jawaban atau pertolongan yang segera. Berarti urgent banget nih dia harus dijawabnya. Nah, di sini apa yang diajarkan dari ayat 1 dan ayat 2? Berarti Tuhan itu gak apa-apa Bapak Ibu kalau kita jujur di hadapan Dia. Bukan berarti Tuhan merasa kita tuh gak percaya. Tuhan tahu kita percaya, tapi Tuhan mau kita jujur terhadap apa yang sedang kita rasakan dan berserah kepadanya. Itu adalah yang pertama yang diajarkan dari ayat 1 dan ayat 2. Lalu setelah kita sudah menyampaikan pergumulan kita, stresnya kita kepada Tuhan dan kita berserah, apa sih yang harus kita lakukan setelah itu? Yang kedua adalah prayer, kekuatan dalam doa. Karena kenapa? Di ayat 3 sampai 4, apa yang Daud lakukan menjadi sangat penting yang membuat keluhannya awalnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena dia mengatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, kita lagi mengalami kesulitan, biasanya apa nih? Kita biasanya ngeluhnya malah ke sesama manusia. Gue susah banget nih, bantulah gitu kan. Tuhan gak jawab-jawab. Mungkin karena kita cuma bilang, Tuhan berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi. Cuman sampai situ aja. Tetapi kalau di ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa coba bawa pergumulan kamu ke dalam doa. Dan di sini dikatakan pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya. Buat apa kita menyampaikan keluh kesah kita kepada sesama manusia? Emang bakal dibantu? Belum tentu. Kayak misalnya berapa lama lagi Tuhan ekonomiku diperbaiki? Mungkin Tuhan bilang oh oke, tenang. Kalau kita ngomong ke manusia apakah akan dipinjemin uang? Enggak juga. Nah disinilah kita belajar bagaimana Mazmur 13 ayat 3 sampai 4 menceritakan bahwa kehidupan seseorang bisa dimulai dengan sebuah keluhan, tetapi jangan lupa untuk membawa itu ke dalam doa. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, trust atau percaya. Di ayat 5 sampai 6, ini berakhir dengan perubahan yang sangat dramatis, yaitu tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Padahal nih Bapak Ibu, di sini keadaan Daud itu belum berubah. Jadi masalahnya masih ada, belum selesai, tetapi cara dia berpikir itu mulai berubah. Oke, ini keluhan saya sudah sampaikan dalam doa, lalu dia bilang, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan
mengubah keadaan saya. Jadi ia memilih untuk percaya dan kalau kita lihat dari Mazmur 13 ini adalah sebenarnya sebuah perjalanan atau sebuah journey. Meskipun terkesan sebagai hanya 6 ayat saja. Tapi saya melihat itu jauh lebih besar karena kenapa? Ini adalah bukti nyata dari bagaimana perjalanan iman yang ingin Tuhan inginkan para semua dari kita untuk bisa juga menerapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 13, next slide-nya, yang pertama dimulai dari keluhan atau lament, lalu yang kedua bagaimana kita membawa keluhan itu terhadap doa kita, dan yang ketiga adalah percaya atau trust. Nah, saya baru banget nih Bapak Ibu, saya seperti yang saya mention ya, kalau malam-malam sebelum tidur scroll Instagram gitu. Dan saya tuh suka banget ngeliatin kayak ilustrasi-ilustrasi atau kayak cerita-cerita teori, prinsipal. Karena saya iseng aja gitu ya, kayak saya merasa kayak kayaknya menarik nih untuk motivasi hidup gitu. Nah, saya belajar bahwa ada sebuah pohon bambu di Cina, atau sebenarnya bambu in general ya Bapak Ibu. Kalau ternyata di saat ia pertama kali ditanam, itu dia tidak langsung naik gitu tidak. Karena kan kalau misalnya nih di kepala saya ya Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah, meskipun saya tidak bercocok tanam mungkin tapi saya tahu lah ya. Kalau misalnya kita kasih air, kasih pupuk, kasih obat, mungkin ya seminggu atau berapa bulan gitu udah tumbuh gitu. Abis itu nggak lama mati, nanti kita isi lagi air gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya cepet nih kalau kita misalnya bercocok tanam gitu. Tetapi ternyata pohon bambu itu tidak. Tahun pertama setelah dia ditanam nggak ada yang muncul. Tahun kedua nggak ada yang muncul. Tahun ketiga masih belum ada. Itu kalau misalnya saya Bapak Ibu, saya kayak udahlah ya. Kecuali saya petani bambu gitu. Tapi kalau misalnya saya bukan petani bambu, saya misalnya hanya seorang Lydia seperti biasa, lalu saya disuruh bercocok tanamnya bambu, saya menyerah gitu. Karena ternyata untuk 5 tahun pertama, dia itu tidak akan muncul apa-apa di atas permukaan. Jadi hanya akarnya saja. Nah setelah dia sudah lewat 5 tahun, baru 6 minggu setelah itu munculnya si tiang-tiangnya itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misal ditanya, emang bambu itu bisa tumbuh dalam beberapa minggu? Enggak bisa. Kita harus menunggu dulu 5 tahun, baru beberapa minggu setelah itu muncullah si bambunya. Nah, dari bambu ini diajarkan apa Bapak Ibu? Sebenarnya sama saja seperti kita gitu ya. Sebenarnya terkadang kita tuh harus menunggu dulu, karena kenapa? Mungkin Tuhan sedang membuat akar di dalam kehidupan kita supaya di saat jawabannya diberikan kita sudah siap untuk flourish, untuk berbunga-bunga, untuk kita juga bisa memberkati orang lain, untuk kita bisa menjadi seorang dampak. Nah maka dari itu Alkitab juga sebenarnya memperlihatkan ini dengan cara yang sangat jelas menurut saya, di mana saya suka banget cerita Yusuf. Karena kenapa? Yusuf ini menurut saya adalah salah satu tokoh Alkitab yang sering sekali dibahas, baik itu dari kita masih di sekolah minggu, sampai kita di youth, sampai kita sekarang di ibadah umum. Dan saya juga tahu bahwa mungkin cerita Yusuf ini juga sering sekali dibawa, terutama dari Pastor Jenny ya, mama saya sendiri. Dia juga sering sekali membawakan ini karena mungkin dia juga suka ya sama tokohnya. Nah, tetapi apa yang saya sangat suka adalah, jadi setelah saya dalami lagi, khususnya untuk firman Tuhan kali ini, saat saya mencoba untuk mengerti bagaimana sih tentang cerita perjalanan dari Yusuf, ternyata Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf ketika ia masih sangat muda. Saat ia berusia kurang lebih 17 tahun Bapak Ibu, di saat dia mendapatkan mimpi. Tetapi hanya setelah penantian kurang lebih 13 tahun, di saat ia berusia 30 tahun, Yusuf baru menjadi penguasa di Mesir. Dan selama penunggu itu, kayak masa tunggu 13 tahun itu,
Dia harus mengalami apa Bapak Ibu? Dia harus dijual sebagai seorang budak, dia harus difitnah, dia harus dipenjara. Menurut saya sih berat ya. Mungkin Bapak Ibu di sini merasa 13 tahun gak berat, tapi menurut saya berat. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang manusia, lama ya, lama sekali. Tuhan tuh sebenarnya pengen gak sih Yusuf menjadi penguasa? Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita selalu juga tanyakan jika kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Sebenarnya Tuhan tuh pengen gak sih? Tuhan tuh mau gak sih? Apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak sih? Nah, tetapi Tuhan itu sebenarnya tidak pernah diam Bapak Ibu. Dia sedang membentuk sesuatu. Nah, jadi pertanyaannya gini, apa yang Tuhan lakukan selama 13 tahun dari saat mimpinya diberikan sampai beneran dia mengenapi janjinya? Yang pertama, Tuhan sebenarnya sedang membentuk karakter dari Yusuf. Bapak Ibu bayangkan ya, jika di umur 17 tahun diberikan mimpi, kamu akan menjadi penguasa suatu hari. Besoknya langsung diangkat. Dia mungkin belum dapat KTP gitu ya, baru mau register gitu, dapat KTP. Tapi udah jadi raja. Dan Bapak Ibu jangan lupa, bagaimana Yusuf muda menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ada rasa keangkuhan, tinggi hati, ketidakdewasaan. Nah, apakah bijak untuk seorang Yusuf muda yang gak punya pengalaman, tiba-tiba diangkat menjadi seorang penguasa? Mungkin jawabannya belum saatnya kali ya, mungkin belum sekarang. Maka dari itu, selama 13 tahun, Tuhan coba membentuk sifat-sifat dan karakter-karakter Yusuf untuk menjadi pribadi yang lebih matang. Baik itu kerendahan di hati, integritas, ketahanan. Maka dari itu, dari proses yang ia jalani selama 13 tahun, itu adalah proses bagaimana karakternya sedang dibentuk. Yang kedua, Tuhan juga sedang menyusun banyak hal sekaligus. Contohnya apa? Contohnya adalah Tuhan itu sebenarnya belum menjawab doa kita bukan karena hanya kita yang belum siap. Karena Tuhan tidak mempersiapkan hanya Yusuf. Tuhan juga sedang mempersiapkan segala hal di kelilingnya. Contohnya apa? Tuhan sedang mempersiapkan kelaparan di Mesir, posisi politik di istana, mimpinya Firaun, perjalanan saudara-saudaranya. Berarti di sini mengatakan bahwa rencana Tuhan itu lebih dari hanya memikirkan satu orang. Tapi bagaimana di saat dia menepati janjinya, hal-hal di sekitarnya pun mendukung di saat janjinya pun tergenapi. Yang ketiga, di saat Yusuf dalam masa sangat gelapnya, di saat ia di penjara, sebenarnya itu adalah jalan dia untuk bisa dapat entry point ke dalam istana. Jika ia tidak ada di masa gelapnya itu, dia tidak akan ketemu dengan dua orang yang paling penting, si juru minum dan juru roti. Maka dari itu kadang kita merasa bahwa aduh kok lagi berat banget sih posisi kita lagi dikencam banget nih. Tetapi ternyata mungkin saja itu adalah golden ticket untuk kita bisa masuk ke dalam fase selanjutnya. Dan juga yang keempat adalah Tuhan membentuk perspektif dari Yusuf. Karena setelah semua hal sudah terjadi, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di ayat tersebut Bapak Ibu, Yusuf tidak berkata, Tuhan menghentikan semua penderitaan saya. Tidak. Dia berkata bahwa Tuhan sedang menggunakan semua pengalamannya untuk membangun karakter seorang Yusuf. Itu adalah bagaimana kita bisa melihat perjalanan dari karakter Yusuf untuk menjadi seorang rohani yang sangat dewasa. Jadi apa sih pelajarannya nih dari si Yusuf? Pelajaran besarnya adalah dari 13 tahun kesannya kayak Tuhan itu sedang hening. Sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja dalam membentuk karakter seorang Yusuf. Membangun situasi di sekitar Yusuf. Lalu yang ketiga adalah tujuan yang jauh lebih besar. Mungkin banyak dari kita juga merasa kayak, duh musim hidupnya lagi berat banget.
Masing-masing dari kita mungkin lagi mengalami masalah yang berbeda-beda. Tapi kalau lagi gak ada masalah juga ya bagus ya, berarti ya kita harus bersyukur gitu. Tetapi saya yakin bahwa mungkin tidak semuanya sedang mengalami masalah yang besar. Mungkin ada yang kecil dan berbagai macam. Dan terkadang kita merasa bahwa doanya belum terdengar. Seperti contohnya waktu itu saya pernah mendengar salah satu konseling orang gitu ya. Ini juga waktu itu kayak pokoknya ada yang di luar tapi bukan di gereja ini Bapak Ibu, di gereja sebelumnya. Dia pernah mention bahwa iya saya sudah berdoa lama sekali untuk orang tuanya bertobat. Tetapi dia bilang, tapi kok sepertinya doanya tidak pernah terdengar ya. Jadi cuma anaknya aja nih Bapak Ibu yang ke gereja, rajin. Suatu hari setelah bertahun-tahun lamanya, baru mamanya yang bertobat duluan. Bertahun-tahun lagi ditunggu lagi, baru papanya. Nah di sini saya melihat bahwa hebatnya anak ini, dulu waktu itu saya kayaknya masih kayak SMP, SMA gitu ya. Hebat sekali ya, anak kecil saja sudah bisa belajar untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan bahwa papa mamanya juga akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saya merasa di saat itu kayak wah anak kecil aja bisa. Masa kita yang sudah jauh lebih dewasa tidak bisa, apalagi saya yakin kita semua juga jauh lebih dewasa dalam kerohanian kita. Dan semoga juga semua orang yang di BSD Church ini juga sudah bertumbuh lebih dan lebih lagi setiap minggunya. Maka saya percaya bahwa meskipun Tuhan terlihat diam atau silent, kita tetap akan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, amin. Nah di sini juga muncul kadang pertanyaan, Tuhan kenapa sih lama banget, emangnya Tuhan tuh masih kerja ya? Tuhan tuh lagi bikin apa sih, kita kepo. Menurut saya interestingnya adalah saya mencoba menerapkan ini ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya merasa kayak kalau misal doanya belum dijawab, oh Tuhan mungkin lagi bikin sesuatu kali ya. Karena kan kita kan apa yang kita inginkan tuh sebenarnya kadang keinginan daging gitu ya Bapak Ibu. Kita tuh manusia mungkin kadang agak serakah gitu. Kita mau dipromosi, kita mau mendapatkan kekayaan yang lebih lagi. Tapi terkadang tidak terjawab. Maka dari itu kadang kita tanya, Tuhan tuh mau gak sih kita tuh diangkat lebih lagi untuk misalnya menjadi terang di lingkungan kita. Tuhan lagi ngapain sih? Tuhan lagi bikin apa sih? Kepo nih. Biasa ya, itu kalau bisa kepo mungkin kadang ibu-ibu gitu ya yang lebih kepo. Tetapi sebenarnya kalau misalnya saya pikirkan lagi, kenapa kita harus kepo? Jika nanti datang saatnya janjinya digenapi, lalu kita baru sadar bahwa oh ternyata selama ini yang Tuhan lakukan adalah A, B, C, D, E, F, G. Apakah itu akan menjadikan kita lebih kayak wow. Kita masuk kayak oh surprise ya. Ternyata selama ini hal-hal yang kita alami itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau misalnya kita udah tahu nih Bapak Ibu, nanti udah gak surprise. Itu menurut saya dan cara bagaimana saya lebih memudahkan untuk kita kayak ya sudah percaya aja atas apa yang akan Tuhan lakukan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sambil saya menutup firman Tuhan pada kali ini, saya juga mau undang para pemain musik untuk naik ke atas panggung. Sebenarnya ada satu lagu Bapak Ibu, ini adalah suatu lagu yang saya sering dengar dulu banget, kayak very very old, dimana judulnya Waymaker. Ini saya dengar kebetulan banget itu kemarin, jadi saya lagi scroll YouTube gitu ya sambil nonton si Profesor Jiang tadi. Kayak scroll. Terus biasanya tuh dia kayak autoplay gitu Bapak Ibu di YouTube. Nah pas banget ada lagu ini. Makanya sebenarnya saya merasa kayak inilah apa yang Tuhan ingin saya sampaikan pada hari ini. Karena habis saya nonton Profesor Jiang, langsung lagu ini muncul. Langsung saya play ke mama saya, ini nih lagu bagus, aku bilang gitu. Kenapa? Karena saya rasa chorusnya sama bridge-nya itu sangat powerful. Di chorusnya dikatakan,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dikatakan pembuat jalan, pekerja mujizat, penepat janji, terang di dalam kegelapan, Allahku, itulah siapalah engkau. Dilanjut lagi Bapak Ibu, di bagian bridge-nya, ini saya suka banget. Dikatakan, even when I don't see it you're working, even when I don't feel it you're working, you never stop working, you never stop working. Saat aku tidak melihat apapun, engkau tetap bekerja. Saat aku juga gak merasakan apapun nih, tapi engkau juga tetap berkarya. Engkau tidak pernah berhenti, pekerjaanmu terus berlangsung tanpa henti. Menurut saya itu kayak wow, powerful lyrics, amazing. Nah, di sini saya merasa bahwa sebenarnya banyak kok tokoh Alkitab yang juga sebenarnya sudah merasakan apa yang kita alami sehari-hari di sini. Jadi sebenarnya keraguan, kadang kita juga merasa worry, itu sebenarnya hal yang normal Bapak Ibu. Dari zaman dulu kala loh sudah ada. Dan kita merasa kadang masalahnya tuh cuma masalah saya sendiri. Enggak Bapak Ibu, banyak pasti yang merasakan yang sama. Saya yakin sedikit sekali orang yang dalam kehidupannya tidak punya masalah. Mungkin tidak ada ya, saya yakin juga banyak sekali pendeta-pendeta besar di luar sana pasti ada masalahnya, pasti. Karena tidak ada yang sempurna. Nah, maka dari itu saya rasa bahwa hari ini kita telah belajar bagaimana sebenarnya silence itu tuh bukan berarti diam. Berarti Tuhan sedang bekerja. Kita hanya diajarkan di hari ini adalah bagaimana kita harus belajar untuk tunggu bahwa jawabannya akan datang. Pasti datang. Tapi kita harus percaya bahwa itu akan datang. Kita tidak bisa ragu Bapak Ibu. Ragu. Atau mungkin kita kayak Tuhan kamu kerja gak sih? Tuhan bilang, tunggu nak, sabar nak. Tapi terkadang di saat Tuhan jawab tunggu, kita pura-pura gak denger Bapak Ibu. Atau kita kayak lama. Nah, maka dari itu saya percaya bahwa hari ini semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan akan sama-sama belajar untuk kita bisa lebih bersabar, lebih percaya bahwa janjinya akan digenapi segera. Amin. Amin. Maka dari itu mari kita angkat lagunya bersama-sama. Dari ref saja ya. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri juga. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel
atas firman yang telah kau sampaikan kepada kami semua. Di mana kami semua akan belajar Tuhan untuk bagaimana kita percaya bahwa silence itu bukan berarti diam Tuhan. Silence artinya adalah Tuhan sedang berlaku dan bekerja untuk cara mendapatkan janji-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan menjadi berkat untuk kami semua dan kami semua akan pulang untuk sama-sama bisa menggenapi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati atas firman-Mu semua katakan amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan lambaikan. Juga kita sangat diberkati juga dengan pujian penyembahan pada ibadah kita ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memang luar biasa, mengapa kita kadang-kadang kok doa tapi kok Tuhan belum jawab. Itu karena Tuhan ingin membentuk hati kita, ingin membentuk karakter kita. Bapak Ibu sebelum kita berdoa persembahan, ada beberapa pengumuman pagi hari ini. Mungkin saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir, yang datang beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Belum ada, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu tetap setia datang ke tempat di BSD Church ini ya. Terima kasih juga untuk Pastor Lydia Sukandi, firman-Nya luar biasa yang memberikan kita semangat, memberikan kita tahu ya bahwa setiap doa-doa kita itu meskipun Tuhan diam tapi Tuhan tidak diam, tapi Tuhan tetap bekerja untuk kita. Amin ya. Untuk mungkin hari ini Bapak Ibu melihat pelayan-pelayan Tuhan memakai kaos Care and Grow ya, warna hitam tapi ketutup dengan jaket. Ya itu kita setiap hari Rabu kita tuh selalu ada Care and Grow. Ayo Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam Care atau CG kita, Bapak Ibu bisa hadir di setiap hari Rabu dan ini ada pengumumannya ya di CG mana, di CG mana, mungkin Bapak Ibu tinggalnya di mana Bapak Ibu bisa datang dan bisa bertanya kepada pelayan Tuhan yang memakai kaos hitam dan jeans ya. Terus untuk hari Jumat tanggal 3 April kita ada ibadah Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu bisa datang hari Jumat. Jadi bukan hari Minggu saja, tapi Jumat ini tanggal 3 kita ada 2 kali ibadah, yaitu ibadah jam 9 dan 11. Mari Bapak Ibu ajak undang teman-teman semua untuk hadir di tempat ini dan akan dilayani oleh gembala kita Pastor Jenny ya. Terus untuk morning worship hari Sabtu kita akan libur dan kita akan kembali lagi minggu depan. Ayo mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu ini adalah isi hati-Mu Tuhan, pesan-Mu atas kami bahwa setiap musim kehidupan dalam kehidupan kami, proses yang sedang kami hadapi, Engkau tidak pernah diam. Tetapi Engkau selalu bekerja dan melihat kami bahwa Tuhan selalu akan menjawab setiap doa-doa kami. Bapa saat ini Tuhan berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan, perpuluhan, diakonia Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang akan kami tabur ini boleh membangun setiap operasional Tuhan buat gereja kami di BSD Church. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika Care and Grow Community diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 area, CG The Loop, CG Green Cove, dan CG Pamulang. Good Friday Worship 3 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Rembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church.
Children of Blessing atau CHOBI setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Youth Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing jam 7 pagi setiap hari Senin melalui link Zoom di bawah ini. Passover Concert 5 April 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pastor Lydia sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai lagi dalam ibadah kedua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya jemput undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang ibadah sesi pertama. Tuhan berkati kami dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa kami. Tuhan memberkati kami juga dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan akan berkati setiap kami, bahkan Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Biar setiap orang yang menabur di ladang Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dan apa yang mereka kerjakan lakukan, Tuhan akan membuat mereka berhasil. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati, biarlah sesuai dengan firman Tuhan, jerihlah kami dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang baru, bahkan hikmat urapan yang baru, senantiasa akan menyertai setiap kami. Kalau sebentar kami akan pulang, biar Tuhan juga akan menyertai kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan menyertai kami, dapat berkumpul dengan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan akan berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan di dalam usaha dan pekerjaan kami, yang berdagang, yang berusaha, yang bekerja, yang melakukan aktivitas bahkan pelayanan demi pelayanan. Tuhan juga akan berkati. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi terang dan garam dunia yang akan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu Seandainya Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak